Ustadz, gimana saya tahu kalau mau jihad tidak boleh punya utang? Sekarang banyak orang Islam punya utang. Gimana kalau perang? Makanya jangan utang. Jangan utang. Sekarang perbankan konvensional, tempat-tempat ribawi ini memang sengaja menjerumuskan umat Islam dalam utang. Utang itu hanya boleh dalam Islam kalau darurat. Darurat saja. Itu kan? Kalau penting darurat boleh, tapi kalau enggak boleh. Enggak ada alasan untuk kita harus jadi kita tidak ada kewajiban apa tadi nih, saya sampai lupa. Ya, utang. Jadi kita tidak harus utang kecuali darurat. Jadi nggak boleh, sampai kata Nabi SAW, orang yang mati syahid semua diampuni kecuali utangnya, gitu kan? Nggak boleh. Dalam hadis ini dikatakan ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya ada. Jadi utang itu darurat, dan kata Nabi SAW, kalau utang pun maka harus diikuti dengan niat dari awal baik. Apa niatnya? Gitu kan? Niat membayar. Kata Nabi SAW, siapa yang pertama utang niat membayar, maka Allah SWT akan memudahkan dia untuk membayarnya. Gitu kan? Tapi orang dari awal tidak niat ingin membayar, maka akan jadi masalah. Ya, Allah SWT akan sulitkan dia untuk membayarnya. Jadi sekarang memang harus lepaskan diri dari utang. Negara kita punya utang, kita individu utang. Hiduplah dengan apa yang ada, Bapak Ibu sekalian. Jangan paksakan diri. Banyak orang utang ini karena memaksakan diri. Kemarin ada seorang ibu bilang sama saya, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, saya tidak akan pernah punya rumah. Saya balik tanya, ibu kalau nggak punya rumah kenapa? Emang nggak bisa ngontrak? Bisa Ustadz. Baik, ngontrak dulu sampai punya tabungan, punya uang, baru beli rumah cash. Oh, nanti kalau saya meninggal, ya sudah meninggalkan, sudah ada surga. Udah ada nunggu rumah abadi sana. Ngapain paksain diri di dunia? Kalau nggak mampu ya sudah. Lebih baik kita hidup mulia kontrak daripada kita harus terlilit utang ribawi. Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi SAW tegas. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Hadis sahih, hadis hasan, maaf. Hadis yang lain dikatakan riba 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Ngapain buka pintu riba itu untuk apa? Nggak usah gitu kan. Oh enggak, kalau saya bayar maka on time tidak apa-apa, tapi kalau saya terlambat baru kena bunga. Ya sama saja. Sama saja menjerumuskan diri pada itu. Ya, iya kalau Anda komitmen, kalau Anda lupa sehari kena 50.000, berarti kena riba dong, gitu kan? Berarti menanggung dosa tadi. Nggak boleh main-main dengan masalah itu. Nggak usah Bapak Ibu sekalian, hidup tenang aja yang ada, nikmatin yang ada, gitu kan? Apa yang Allah kasih mudahin. Lebih mulia orang yang jual nasi uduk di pinggir jalan dengan rezeki yang Allah kasih 200-300 ribu modal orang kasih, daripada seseorang maksakan diri minjam uang miliaran di bank akhirnya ketelit utang dan riba. Ya, untuk apa? Untuk orang bilang, oh iya dia punya begini. Untuk itu nggak ada manfaatnya. Merek mobil yang mewah, merek tas yang bagus, baju-baju yang bermerek, semua hanya kemasan duniawi. Ada yang dibawa ke kuburan? Tak ada. Mobil Velfire-nya, mobil Ferrari-nya hanya paling jauh di pagar kuburan, nggak bakal masuk ke liang lahat. Dan pada saat orang meninggal, orang bilang apa? Oh ini mobilnya dia dulu waktu masih hidup. Oh ini bajunya dia. Oh ini sepatunya. Oh itu rumahnya. Selesai. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat orang meninggal dunia, perhatikan firman Allah SWT. Apa yang dia berharap? Apakah dia berharap kembali ke rumahnya yang mewah? Berharap ke mobilnya yang mewah, berharap menemui pasangannya yang gagah atau yang cantik, berharap menemui anak-anaknya? Demi Allah bukan itu. Kata Allah SWT, qala rabbirji'un. Setiap orang mati akan berkata, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt, supaya saya bisa mengerjakan amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Untuk itu berharap hadir di majelis ilmu seperti ini, berharap sujud sekali, berharap istighfar sekali, berharap membaca satu ayat Al-Quran. Itu yang diharapkan kembali dunia. Jadi jangan sampai dunia menjadi target karena semua hanya kemasan luar saja. Untuk apa? Apa bedanya orang yang makan daging, ayam, segala yang enak-enak dengan orang cuma makan nasi sama garam atau nasi sama tempe? Kemasan dunianya. Itu karena variasi. Coba gini, kalau kita cuil daging, ambil nasi,
cuil ayam, cuil tempe, ambil sambal, kita masih tahu kan yang mana masing-masing potongan tadi. Waktu kita pegang dengan tangan dan dimasukkan di lidah kita masih bisa rasakan di ujung lidah, oh ini potongan ayam, oh ini potongan daging, oh ini sambal, oh ini nasi. Kalau lewat Bapak Ibu sekalian ke tenggorokan kita, masih tahu mana ayam dan mana daging? Berarti yang masuk ke dalam, walaupun nasi sama garam nggak ada masalah. Benar nggak? Nah iya. Jangan kalau saya tidak makan itu nanti, wah gimana? Atau pas ke restoran tutup, nggak sempat makan 2 hari nggak tidur, kenapa kehabisan? Kenapa kalau nggak makan itu dunia? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum wa zinatun wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad. Allah mengatakan dunia ini hanya tempat main-main, lewat saja, kemasan dan kiasan. Jangan jadi target, gitu kan? Memperbanyak keturunan, mengumpul-ngumpul harta, koleksi iya, biasa saja gitu. Bukan jadi target. Bukan jadi target. Harus akhirat jadi target. Nah, akhirat memang selesai. Ujungnya di sana. Kata Allah SWT, walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat dialah yang abadi. Mesti itu yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian.